Jika kamu memenangkan pertandingan, keinginanmu menjadi seorang prajurit Hastinapura pasti akan terwujud. Pertandingan nanti, apakah harus aku hentikan? Jika Karna yang menang, tentu aku tidak bisa memanfaatkan keahliannya untuk tujuanku menghancurkan Drupada. Karna adalah sahabatku, Ayahanda. Karena dia seorang sudra, dia tidak bisa mengikuti pertandingan ini. Aku akan mengangkatnya menjadi kesatria, Ayahanda. Aku mohon, Ayahanda, sekarang juga angkatlah sahabatku Karna menjadi Adipati Awangga. Dengan disaksikan langit dan bumi, serta para sesepuh Hastinapura, Prabu Destarastra mengangkat Basukarna menjadi Adipati Awangga. Terimalah sembah sujudku ini. Putraku, kau sekarang seorang bangsawan yang harus kami hormati. Jika aku seorang bangsawan, maka Romo dan Mbok juga bangsawan. Berbahagialah kalian. Nanda Yudhistira, Hamba Wa Prabu. lanjutkan tugasmu memimpin pertandingan itu hingga selesai. Aku berharap pertandingan bisa berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Sendiko dawuh, Wa Prabu. Mohon ampun Kang Mas Prabu. Apa nanti Kang Mas Prabu akan menghadiri pertandingan? Tidak, Dimas. Maharsi, aku serahkan jalannya pertandingan. Raden Arjuna dan Adipati Karna, silakan untuk memulai pertandingan. Romo, Mbok, mohon restu. Bertandinglah, nak. Kami merestuimu. Dimas, apapun yang terjadi, Kang Mas akan tetap bangga padamu. Terima kasih, Kang Mas. Raden, izinkan aku yang memulai lebih dahulu dari Raden. Silakan, Adipati Karna. Raden Yudhistira, izinkan saya mengawali memanah. Silakan, Adipati Karna. Kang Mas Prabu, pertandingan sudah berjalan. Adipati Karna mendapatkan giliran yang pertama. Dan anak panahnya tepat menancap pada titik sasaran dengan sempurna. Apa mungkin Raden Arjuna mampu membelah anak panah milik Adipati Karna? Gendari,
Sifat Raden Arjuna tidak seperti sifat putra kita. Andaikan anak panah Raden Arjuna juga tepat sasaran, tidak mungkin anak panah Raden Arjuna akan menggeser anak panah Adipati Karna. Maksud Kanda? Kanda melihat Arjuna sangat menghargai pemimpin terdahulu. Menang tanpa ngasorake. Sesama pemenang tidak akan saling menjatuhkan. Silakan, Raden Arjuna. Eyang Bisma, Resi Dorna, aku mohon petunjuk. Kedua-duanya sama-sama sempurna. Pertandingan harus ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan kita. Siapkan 3 nyala api. Sendiko Dau, Eyang. Prajurit, siapkan 3 nyala api. Sindiko Dau, Raden. Kang Mas, Raden Arjuna ternyata mampu memanah dengan sempurna. Apakah Raden Arjuna tetap menggunakan jurus luncur sabit, Dimas? Benar, Kang Mas. Mereka akan tanding ulang dengan babak tambahan yang harus memisahkan 3 nyala api. Raden Arjuna dan Adipati Karna, di hadapan kalian terdapat 3 nyala api. Apabila di antara kalian sanggup membidik dan menjadikannya 6 nyala api dengan 1 mata anak panah, maka ialah yang akan keluar menjadi pemenang. Raden Arjuna, silakan memulai terlebih dahulu. Hidup Raden Arjuna! Hidup Pandhawa! Hidup Hastinapura! Silakan, Adipati Karna. Eyang Bisma, Resi Dorna, mereka telah melakukan tanding panah dengan sempurna. Mohon Eyang Bisma dan Resi Dorna merestui tanding kanuragan. Laksanakan, cucuku. Sendiko Dau, Eyang. Saudara-saudaraku, adu tanding akan dilanjutkan dengan tanding kanuragan. Apa? Mereka akan bertarung kanuragan? Benar, Kang Mas Prabu. Jangan. Jangan sampai itu terjadi. Dimas, cepat cegah mereka. Apa yang harus dicemaskan, Kanda? Pertandingan harus segera diakhiri dengan salah satu ksatria yang menjadi pemenang. Tidak, Dinda. Mereka bisa saling melukai. Bahkan saling membunuh. Jika memang harus ada yang terluka, para ksatria tentu tidak pernah takut pada kematian, Kanda. Tidak. Ini tidak boleh terjadi.
Dimas Widura, cepat cegah mereka. Kang Mas Prabu, apa yang Kang Mas khawatirkan tentunya sudah dipikirkan oleh Maharesi Bisma. Apa maksudmu, Dimas? Pertarungan tangan kosong tidak perlu menjatuhkan lawan. Siapa yang lebih dahulu berhasil memukul lawan, dialah pemenang. Pertarungan macam apa ini? Kalau hanya satu pukulan saja, sangat mudah bagi Adipati Karna. Adik, jaga sikap kalian. Dengarkan yang Bisma bicara. Baik, Kang Mas. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Mengapa pemenangnya hanya ditentukan dari siapa yang terlebih dahulu berhasil memukul? Mengapa bukan siapa yang berhasil menjatuhkan lawan, Maharesi? Tidak akan ada yang jatuh, sebab kekuatan keduanya berimbang. Pertandingan harus segera diakhiri, agar tidak berlarut-larut. Aku setuju dengan aturan main yang ditentukan oleh Maharesi Bisma. Lanjutkan tugasmu. Sendiko dawuh, Eyang. Raden Arjuna, Adipati Karna, kalian sudah mendengar keputusan. Sekarang bersiap. Kang Mas, pertarungan tangan kosong mereka benar-benar setara. Tidak mungkin. Pasti ada yang lebih unggul. Aku yakin Adipati Karna yang akan memenangkan pertandingan. Dimas, apakah waktunya masih lama? Tidak, Kang Mas. Matahari sudah semakin rendah. Suara abdi dalam. Jangan-jangan mereka akan mengajakku kembali ke istana. Tidak, aku belum mau pulang sebelum aku dekat dengan Raden Permadi. Doro Putri, Doro, kami tahu Doro ada di sini. Kembalilah Doro. Doro Subadra, Kang Mas Doro, Gusti Prabu Baladewa akan mengerahkan prajurit jika Doro tidak mau pulang. Subadra, akhirnya aku bisa bertemu denganmu di sini. Prajurit, kalian tunggu di sini. Maaf Raden, kami tidak bisa membiarkan Raden pergi sendirian. Siapa yang memberikan perintah seperti itu? Ayahanda Raden, Gusti Prabu Salya. Aku hanya ingin bertemu dengan temanku. Silakan Raden.
Subadra. Burisrawa, aku sudah katakan padamu, aku tidak mau dekat denganmu. Tidak, Subadra. Aku ingin hubungan pertemanan kita lebih dekat. Tidak. Pak lihat. Ayo Bu ayo. Dora Putri. Lebih baik aku manfaatkan mereka untuk mengusir Burisrawa. Doro Putri. Doro. Abdi Dalam, Bomban, usir dia dari hadapanku. Aku tahu kalian abdi dalam. Tapi tolong, jangan ganggu urusanku. Maaf Raden. Sebaiknya Raden pergi. Sebelum kami memaksa. Berani sekali kalian bicara seperti itu. Maafkan aku, Bomban, Abdi Dalam. Rupanya mereka bukan orang sembarangan. Pak Gusti Putri sudah tidak ada. Siap. Rupanya Subadra menggunakan kesempatan ini untuk lari lagi dariku. Aku tidak akan menyerah. Subadra, akulah calon suamimu. Ayo Bu kita cari. Keponakan-keponakanku, habisi dia! Tidak ada gunanya dia menang kalau hanya untuk mengacaukan Hastinapura. Habisi dia, keponakanku! Kanjeng Ibu, apa yang terjadi? Ibu melihat Kang Masmu Arjuna dikeroyok di arena. Kanjeng Ibu, apakah Kanjeng Ibu melihat kabar yang sesungguhnya? Tidak. Tidak. Ibu hanya memikirkan Kang Masmu Arjuna. Kanjeng Ibu, kejadian yang Kanjeng Ibu pikirkan tentu tidak mungkin terjadi. Eyang Bisma pasti akan marah. Juga Kang Mas Bima akan melerai. Terima kasih, Ger. Kamu telah menyadarkan Ibu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Sadewa benar adanya. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka.
Patikarna, cepat selesaikan pertandingan ini. Beri dia satu pukulan saja. Sebentar lagi pertandingan akan berakhir. Sulit bagiku untuk membongkar pertahanan Raden Arjuna. Tapi bagaimanapun juga, aku harus menyelesaikan pertandingan ini. Ilmunya sangat mumpuni. Matahari hampir tenggelam. Aku harus bisa bertahan. Doro! Ayo serang! Matahari sudah mau tidur! Maafkan aku, Paman. Pertandingan tidak harus menang. Seimbang sudah cukup bagi. Dimas, apa yang Dimas rasakan? Kang Mas akan selalu mendukung keputusan Dimas. Tampaknya Raden mengubah permainan. Dia hanya bertahan. Apa menurut itu pula? Adipati Karna, cepat pukul musuhmu dan menangkan pertandingan ini untuk kami. Tidak, Raden. Matahari sudah terbenam. Hentikan! Raden Arjuna, Adipati Karna, sesuai peraturan, adu tanding tidak dapat dilanjutkan karena matahari sudah terbenam. Raden Yudhistira, cepat lanjutkan pertandingan sampai ditentukan siapa pemenangnya. Sangkuni, bukan kamu yang memutuskan, tapi Nanda Prabu Destarasta. Keputusannya adalah titah yang harus kita taati. Kita menghadap Nanda Prabu sekarang. Seniku dawuh ya. Ayahanda bangga sekali melihat ilmu kanuraganmu semakin hari semakin berkembang. Salam hormatku untuk Ayahanda Prabu. Ayahanda terlalu memuji. Ilmu kanuraganku masih biasa saja. Bagi seorang gadis sepertimu, itu sudah cukup lumayan. Setidaknya untuk menjaga diri, bukan begitu? Sekarang, istirahatlah. Baik, Ayahanda Prabu.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba datang untuk melapor. Telik Sandi, kabar apa yang kamu bawa dari Hastinapura? Hamba hanya ingin melaporkan tentang pertandingan panah itu, Gusti Prabu. Lalu, siapa yang memenangi pertandingan itu? Pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang, Gusti Prabu. Berarti ada seorang kesatria yang berhasil menandingi kehebatan Arjuna. Benar, Gusti Prabu. Namanya Karna. Karna? Siapa dia? Maaf, Gusti Prabu. Hamba masih belum tahu. Sekarang kamu cari tahu siapa kesatria bernama Karna itu. Sendiko dawuh, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Pertandingan seharusnya sudah selesai dari kemarin. Mengapa masih belum juga ada kabar? Mohon ampun Kanjeng Ibu. Prajurit yang dikirim ke Hastinapura juga belum datang. Bersabarlah Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, keselamatan Kang Mas Yudhistira, Kang Mas Bima, dan Kang Mas Arjuna akan terjamin di Hastinapura. Kanjeng Ibu, sebaiknya Kanjeng Ibu beristirahatlah dulu. Baiklah, tinggalkan Ibu sendiri di sini. Dewata Agung, lindungilah putra-putraku. Bukankah Karna sekarang sudah menjadi seorang kesatria? Bukan soal kesatria, Pancesukuri. Tapi, mana mungkin aku menerima murid yang juga adik seperguruanku sendiri. Adik seperguruan? Apa maksud Resi? Berhenti! Adipati Karna, apa yang kamu lakukan sangat mempermalukan kami. Iya, itu benar. Dasar orang Sunda, tetap saja Sunda. Maaf, Raden. Sekarang aku bukan Sunda. Jadi tolong, jangan berbicara sesuka hatimu. Adipati Karna, aku bisa saja mengembalikanmu menjadi Sunda kembali. Silakan. Aku tidak akan menyesal. Karena aku memang tidak pernah meminta. Sahabat, maafkan adik-adikku karena mereka tidak bisa menahan diri. Kang Mas, apa maksud Kang Mas? Bukankah dia sudah mempermalukan kita, Kang Mas? Dimas, dalam pertandingan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Apapun yang dilakukan Karna itu sudah benar. Apa aku tidak salah dengar, Kang Mas? Dia tidak sungguh-sungguh melawan Arjuna, Kang Mas. Raden, jika aku tidak menahan diri, sedangkan matahari sudah terbenam, maka aku telah mempermalukan kalian dengan sebuah kecurangan. Benar! Itu benar sekali, sahabatku. Aku sangat bangga padamu.
Sekarang istirahatlah. Pulihkan seluruh kekuatanmu sambil kita menunggu keputusan dari Ayahanda Prabu. Terima kasih. Maafkan aku, Kang Mas. Aku tidak mampu memenuhi harapan Kang Mas. Tidak, Dimas. Kang Mas tidak kecewa. Dimas sudah menunjukkan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan bagi Kang Mas, Dimas Arjuna lah pemenang pertandingan itu. Tidak, Kang Mas. Karnalah pemenang yang sesungguhnya. Dia seorang satria yang sejati. Dimas. Kilura. Doro, pemenang sejati bukanlah orang-orang yang mampu mempecundangi lawan-lawannya. Tapi pemenang sejati adalah orang-orang yang mampu mengakui kehebatan musuh-musuhnya. Doro, Dikjoyo tanpa aji, ngeluru tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Doro, jadi pemenang tanpa harus mengalahkan. Terima kasih, Kilura. Mohon ampun, Raka Prabu. Menurut pendapatku, pertandingan ini harus segera dilanjutkan kembali agar kita bisa menentukan siapa yang layak menjadi pemenangnya, Raka Prabu. Mohon ampun, Kang Mas Prabu. Saya rasa sampai kapanpun tidak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Patih Widura, pasti ada, Patih, pasti ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang sama atau serupa, Patih. Yang satu pasti akan lebih unggul daripada yang lainnya, Patih. Bagaimana menurut Maharsi? Saya sependapat dengan Patih Widura. Apa pendapat Resi Durna? Mohon ampun, Gusti Prabu. Jika tujuan pertandingan ini untuk mencari murid utama Sokalima, maka pertandingan ini sudah selesai. Arjuna lah murid utama itu, Gusti Prabu. Lalu bagaimana dengan Karna? Jika Adipati Karna yang memenangi pertandingan ini, perguruan Sokalima tidak layak menerimanya sebagai murid, Gusti Prabu. Mohon ampun, Resi. Bukankah Karna sekarang sudah menjadi seorang kesatria? Bukan soal kesatria, Panceskuda. Tapi mana mungkin aku menerima murid yang juga adik seperguruanku sendiri. Adik seperguruan? Apa maksud Resi? Gusti Prabu, Karna adalah murid Begawan Parashurama, sebagaimana hamba dan juga Maharsi Bisma. Kami juga
murid begawan para Kurama, Gusti Prabu. Benar. Menurut saya, pertandingan sudah selesai. Arjuna menjadi murid utama Sokalima. Dan karena pantas mendapat anugerah sebagai ksatria. Terima kasih, Maharsi. Kedua ksatria itu memang pantas menjadi pemenang. Dan berhak atas anugerah dariku. Aku putuskan, pertandingan ini diakhiri. Sendika Dawu, Raka Prabu. Ikutlah bersamaku, Cahyo. Burisrawa. Selamat datang di Mandura Raja Gusti Prabu Salya dan Raden Burisrawa. Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Terima kasih Prabu Basudewa. Kami sangat tersanjung atas penyambutan ini. Ada kabar apakah gerangan sehingga Gusti Prabu berkenan berkunjung ke istana kami? Selain menyambung persahabatan, tujuan kami ke sini adalah ingin melamar putri Gusti yang bernama Dewi Subadra untuk ananda Raden Burisrawa. Kami sangat tersanjung dengan maksud dan tujuan Gusti Prabu beserta putra. Tetapi sebagai orang tua yang bijak, tentunya semua ini aku serahkan kepada putriku sendiri. Aku mengerti. Memang begitulah adat istiadat kita. Abdi dalam. Perintahkan kepada embok-embak untuk membawa putriku Dewi Subadra kemari. Sendika Dawu Gusti Prabu Sidewa. Mohon ampun Gusti Prabu, Gusti Putri datang menghadap. Silakan Doro Putri. Ayahanda memanggilku. Putriku, ayahanda ingin mendengar dengan jujur. Apakah putriku bersedia menerima lamaran Raden Burisrawa untuk menjadi istrinya? Bagaimana putriku? Katakanlah, agar hati kami tenang. Apapun yang menjadi keputusan Ananda, kami akan menerimanya dengan senang hati. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba tidak bersedia.
Subadra, jangan bersikap seperti itu kepadaku. Aku sangat mencintaimu, Cahayu. Sampai kapanpun, aku akan terus mengejarmu hingga kamu menjadi istriku. Burisrawa, aku sangat menghargai pernyataanmu. Tapi itu bukan untuk diriku. Cinta bukan sesuatu yang bisa dibeli, apalagi dipaksa. Pergilah. Atau aku akan berteriak untuk mengusirmu. Yang bisa menolong adalah saudaramu, tapi mereka jauh di Mandura. Sedangkan ilmu abdi dalammu hanya sekedar ilmu pemanasan bagiku. Tolong! Tolong! Tidak ada yang datang. Jangan-jangan benar. Abdi dalam dan membantuku sudah terkapar. Ikutlah bersamaku, Cahayu. Bu E, aku mulai curiga dengan Burisrawa. Pergi begitu saja tanpa menghiraukan kehadiran kita. Jangan-jangan dia mendekati Doro kita. Pak E, ilmu yang Pak E pakai tadi, bukankah sudah membuat dia untuk tidak menggoda Doro Putri? Tidak, Bu. Burisrawa sangat pandai menggunakan senjata tajam. Tapi, kenapa dia tidak menggunakannya? Pak E benar. Ayahanda Burisrawa, Prabu Salya, sangat mumpuni dalam bermain pedang. Tentunya beliau sudah mewariskan ilmu pedang pada Burisrawa. Ayo Pak E, kita selamatkan Doro Putri. Permadi! Permadi, di mana kamu? Tolong aku, Permadi! Permadi! Rara Ireng. Baru saja aku dengar Doro kita membicarakan Rara Ireng. Jangan-jangan minta diantar. Kayaknya gitu, Gong. Lah, bisa jadi tuh. Jadi bisa. Biar nggak gosong koyok tempe wae. Ayo. Doro tadi nyebut-nyebut nama Rara Ireng. Apa Doro lagi kangen sama Rara Ireng? Bukan begitu. Begini Doro, apakah Doro ingin diantar menemui Rara Ireng? Doro? Jaran. Kalian itu apa nggak tahu kalau Doro sedang diem gini berarti dia sedang semedi. Ngawur. Siang-siang kok semedi. Maksudku itu Doro topo bisu. Oh, topo bisu, Gong. Mundur. Biar aku yang ngomong. Pergilah sebelum aku menggunakan kesaktianku untuk mengusirmu. Subadra, aku
Aku tidak mengecilkan ilmu yang kamu miliki. Sudahlah, mari kita cari persamaan dalam hidup. Roro Ireng dalam bahaya. Aku harus membantunya. Ya. Eyang, sebaiknya kembalilah beragama. Biar Eyang yang menghadapinya. Terima kasih, Eyang. Burisrawa, kamu benar-benar tidak bisa diberitahu. Tidak mungkin dia memiliki aji badi alunan padi. Subadra, dari mana kamu menguasai aji alunan padi? Ajian ini, aku hanya menggunakannya sebagian. Jadi lebih baik kamu pergi sebelum aku menggunakan kekuatanku yang lebih besar. Aji alunan padi. Sebenarnya perasaan halus yang menggetarkan jiwa. Semakin ilmu berisi, semakin berharga. Padi bisa menjadi tragedi bila tidak ada di bumi. Karenanya, alunan padi tidak ubahnya mengiringi hidup hingga mati. Subadra, ajian yang baru kau gunakan tidak akan membuatku mundur dari harapanku untuk memiliki hatimu. Aku akan tetap memaksamu untuk menjadi istriku. Monggo Doro, aku anakmu. Ampun anak-anakku Doro. Oh ya, tak ampuni. Kamu. Monggo Doro. Tampaknya ada orang lain di sekitar sini yang membantu Subadra. Aku harus mengusirnya. Siapa kau? Keluarlah! Kenapa kau mencampuri urusanku? Pak ternyata benar. Doro Putri sedang dalam bahaya. Ayo kita usir. Ayo, Pak Doro Putri, biar aku saja menghadapi Burisrawa. Bu tolong jaga Doro Putri. Iya, Pak Celaka. Aku harus berhadapan dengan dua musuh. Yang satu terlihat, dan yang satu tidak terlihat. Sebaiknya aku hentikan niat pemuda ini. Kalau tidak, dia tetap pada pendiriannya. Aku tidak mungkin berhadapan dengan mereka dalam keadaanku yang seperti ini. Udah. Sampai kapan kita bisu-bisu terus? Sekarang kita bareng-bareng manggil Romo. Ayo. Iya. Mau. Doro Harjo tak gak ngomong diem terus mau. Kayak patung. Sampai kapan Doro itu jadi patung mau? Kok malah bisa sama?
Sini. Sampean ini aduh. Doromu itu lagi meraga Sukmo. Mana enggak? Sukmomu mau masuk raganya. Doro. Monggo Doro. Aku anakmu. Ampun anak-anakku Doro. Oh iya, tak ampuni. Kamu. Monggo Doro. Sebenarnya ada apa Doro yang membuat jasad Doro ditinggalkan toh? Begini Ki Lurah. Sebenarnya aku ingin menolong Roro Ireng yang sedang dalam bahaya. Tapi yang biasa datang dan beliau menyuruhku untuk kembali ke ragaku. Aku Ya. Doro. Eyang Wabioso begitu dekat dengan kalian Pandawa Lima. Eyangmu itu sangat mengkhawatirkan karena jasad sampean Doro berada pada tempat yang bukan semestinya. Istana mau kok bukan pada tempatnya itu loh. Memang kuburan. Begini Le. Di tempat ini banyak kesaktian yang mencari wadak. Apa Gong? Wadak itu apa kamu? Penampungan Le. Penampungan. Ya. Eyangmu itu Doro sangat mengkhawatirkan pada keselamatan Doro. Ira. Ini, mungkin kamu membutuhkannya kembali. Terima kasih, Raden Permadi. Ya wis Doro, kalau begitu saya mau pamit Doro. Dimas Arjuna dan paman sekalian. Iya Doro. Mari kita segera berkemas. Kita kembali ke Pangombak. Kita kembali ke hutan. Mari kita mohon izin kepada Wak Prabu. Mari. Dinda, aku hanya ingin mereka hidup rukun. Tidak bermusuhan satu sama lain. Itu tidak mungkin, Kanda. Mereka akan terus bermusuhan. Atas dasar apa mereka bermusuhan? Pertandingan itu berakhir imbang.
Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dinda, aku akan tetap meminta mereka kembali ke Hastinapura dengan cara apapun. Kanda, mereka pergi atas kemauan mereka sendiri. Dan kalau memang itu terjadi, berarti Kunti sudah tidak memiliki rasa malu menjilat ludahnya sendiri. Tidak biasanya, Pak.